Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pako PK. Kali ini saya akan memberikan informasi untuk materi kelas 11. Nah, sebelum saya memberikan informasi, maka ada baiknya kita sapa dulu untuk para subscriber Pako PK. Nah, apa kabar adik-adik? Apa kabar semuanya? Apa kabar para subscriber Pako PK? Semoga kalian baik-baik saja. Kita langsung masuk ke materi dengan tema cara kerja otak kiri dan otak kanan. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya dan berbagai macam pengertiannya, bagian-bagian otak, perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan, kemudian bagaimana caranya membuat agar otak kita lebih cemerlang, ya. Kemudian ada resep untuk agar kita bisa menjadi orang yang cerdas. Baik, langsung saja kita masuk di pengertian otak. Nah, otak adalah suatu organ yang sangat penting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem syaraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel syaraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Nah, bagian otak ada yang pertama otak besar. Ya. Otak besar merupakan bagian terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar manusia dapat berpikir, dapat mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, bahkan berbicara. Nah, otak besar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang ketiga lobus occipital, yang keempat lobus temporal. Nah, bagian-bagian dari otak besar tadi kita jelaskan singkat saja ya. Untuk lobus frontal yaitu otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar itu. Di dalamnya ada kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol, dan perasaan lain-lain macam. Sampai kemampuan berbahasa ada di lobus frontal. Kemudian lobus parietal merupakan bagian otak besar yang berada di tengah, berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan macam-macam. Kemudian lobus occipital, bagian otak besar yang paling belakang, jadi bagian belakang ya, berhubungan dengan penglihatan atau visual, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang bisa dilihat oleh mata kita. Ini ada di lobus occipital. Kemudian lobus temporal merupakan bagian otak besar yang berada di samping sebelah kiri dan kanan. Lobus temporal berhubungan dengan suara verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa. Nah, kemudian bagian otak yang kedua yaitu otak kecil. Ya, otak kecil merupakan bagian otak yang berada di bawah lobus occipital. Tempatnya di bagian belakang kepala yang berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia. Nah, otak kecil mengatur keseimbangan tubuh
dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Itu ada di otak kecil fungsinya ya. Kemudian yang ketiga bagian otak yaitu batang otak. Batang otak ialah bagian otak yang tidak kalah penting dari otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas, memanjang sampai ke sumsum tulang belakang. Batang otak mengatur fungsi dari manusia, seperti mengatur proses pernafasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan macam-macam. Di dalam medis dikenal dengan orang dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati secara biologis. Jadi kalau batang otaknya ada gangguan, itu secara biologis sudah mati karena tidak bisa digerakkan lagi. Ya, jadi memang batang otak ini sangat penting. Kemudian bagian otak yang lain yaitu sistem limbik. Sistem limbik merupakan bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik banyak ya. Nah, sistem limbik ini berhubungan dengan alam bawah sadar manusia. Oleh karena itu terdapat pusat data, pusat emosi, ya, pusat lapar, pusat haus, dorongan yang lain. Nah, kemudian perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Bedanya apa? Otak kiri dan otak kanan akan sangat berpengaruh pada kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan menguasai sesuatu secara efektif. Nah, untuk bedanya di mana otak kiri itu di otak kiri ya. Otak kiri itu tempatnya adalah logika. Kemudian hitungan-hitungan linier itu masuk di otak kiri, dan urutan bahasa itu masuk di otak kiri. Jadi otak kiri itu tempatnya atau kecerdasan intelektual. Ya. Kemudian otak kanan itu ada berbagai macam di dalam otak kanan seperti ritme, kreativitas, imajinasi, dimensi, dan holistik. Nah, ritme itu contohnya irama ya. Ritme itu seperti irama. Jadi seperti aransemen, musik itu masuk di otak kanan. Kreativitas, nah kreativitas kemampuan manusia untuk berkreativitas, berbagai macam-macam kreativitas itu tempatnya ada di otak kanan. Berimajinasi, nah itu ada di otak kanan. Kemudian dimensi kemampuan melihat pandangan terhadap sebuah ruangan, nah itu ada di otak kanan. Kemudian holistik adalah berpikir secara menyeluruh. Jadi artinya seorang memiliki kemampuan untuk berpikir secara holistik, maka dia akan melihat setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Jadi ketika seorang ibu ingin membuat sate, dia menyuruh putrinya berbelanja keluar atau ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam, maka otak kirinya masih dominan. Tetapi jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, areng, dan keperluan untuk membuat sate, maka dia sudah berpikir secara holistik. Jadi seperti itulah orang yang ciri-ciri berpikir secara holistik. Jadi berpikir menggunakan otak kanan. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa membuat otak kita menjadi lebih cemerlang? Nah, yang pertama, bagaimana kita harus bisa bersikap dan selalu berpikir positif, ya. Kemudian harus senantiasa memiliki pikiran-pikiran yang bersih. Kemudian memiliki motivasi, berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan menunjang untuk kesehatan otak.
Yang kelima, kemudian senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang kinerja otak. Kemudian senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak dapat beristirahat. Kemudian berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran yang kotor. Nah, pikiran-pikiran kotor bisa diawali dari melihat sesuatu yang kurang baik. Jadi, apabila kita ingin membuat otak kita lebih cemerlang, jadi hilangkan hal-hal yang dapat merusak agar otak kita dapat cemerlang. Ya, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak perlu dilihat, tidak pantas dan lain-lain lah. Nah, sekarang yang terakhir yaitu resepnya untuk bisa menjadi orang cerdas itu gimana. Jadi orang cerdas itu bagaimana penggunaan otak secara seimbang ya, dengan mempelajari bagaimana menggunakan kedua sisi otak yaitu otak kanan dan otak kiri, mengembangkan kekuatan otak. Seperti orang yang cerdas pada umumnya menggunakan 90% otak kiri dan 10% otak kanan. Padahal kalau kita mau sukses seperti orang jenius, maka kita harus memperdayakan 50% otak kiri dan 50% otak kanan. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan kinerja otak kita ya, agar kita bisa menjadi orang yang jenius. Nah, hal ini perlu kita pelajari. Jadi, mengapa penting untuk dipelajari di kelas 11 ini? Ya, dengan cara kita bisa mengerti perihal fungsi otak, perbedaan otak kiri dan otak kanan, dan cara-cara kerjanya, maka kita akan bisa memaksimalkan kinerja dari otak kita. Berikut persiapan untuk PKL di bengkel kalau kita mengimbangkan kinerja otak kita ya. Jadi 50% otak kiri, 50% otak kanan itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita berpikir holistik yang tadi, berpikir secara menyeluruh. Ya, tidak hanya menggunakan logika saja atau otak kiri saja. Nah, jadi itu yang bisa Pak Ko sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf ya. Nah, jangan sampai di skip ya. Jangan lupa subscribe, tombol merahnya dipencet-cet. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Kok saya ulang-ulang terus ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ko BK.